إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Buka halaman 6, ulang sedikit. Halaman 6. 3 baris dari bawah. Fahadihi asyru suwarin tantaqilu fiha alwilayatu lil abdali. Halaman 6, 3 baris dari bawah. Bacaannya fahadihi asyru suwarin. Ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi asyru suwarin tantaqilu fiha alwilayatu lil abadi al-ula idza kana al-qaribu kafiran al-thaniyatu idza kana fasiqan na'am ikhtara an-Nawawi wa ghayruhu baqa'a wilayatihi in kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dhalika al-waliyu min anwa'il fisqi aw akthara al-thalithatu idza kana al-qaribu صبيا أي غير بالغ الرابعة إذا كان رقيقا الخامسة إذا كان مجنونا مطبقا ولو قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته فإن تقطع جنونه زوج
زمن الإفاقة وقام الحاكم عنه زمن الجنون السادسة إذا كان القريب ذا خبل والخبل بإسكان الباء وفتحها هو فساد في العقل سواء كان أصليا أم عارضا السابعة إذا كان القريب أخرس ليس له إشارة مفحمة ولا كتابة فإن كانت له إشارة مفحمة أو كتابة فلا تنقلوا عنه الولاية فليوكلوا غيره بالإشارة أو الكتابة الثامنة إذا كان القريب ذا أته أي نقص في العقل ويقال له معتوه وإليه أشار الناظم بقوله داعته ولو قال ذو سفح بدل ذلك لأفاد أيضا أن السفيه المحجور عليه لا يلي نكاح موليته بل تنتقل للأبعد التاسعة إذا كان القريب مبرسما أي مصابا بالبرسام وهو نقص في العقل العاشر إذا كان أبلها لا يميز بين الكفء وغيره وأما قول الناظم وأبكم فهو تمام البيت لأن الأبكم بمعنى الأخرس وقد تقدم ذكره
ففي كل واحدة من هذه السور تكون الولاية للعبد والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi asyru suwarin. Maka ini 10 bentuk. Tantaqilu fihal wilayatu lil abadi. Berpindah padanya kewalian kepada wali yang lebih jauh. Al-ula, yang pertama, idza kana al-qaribu kafiran. Apabila walinya adalah wali yang kafir. Jadi kalau seandainya walinya wali yang kafir, kemudian perempuan calon pengantinnya adalah muslimah, maka si wali tidak ada hak untuk mewalikannya. Itu yang pertama. Maka berpindah kewaliannya kepada wali yang selanjutnya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ayahnya orang yang kafir, sementara si anak pengen nikah, maka si ayah tidak ada hak untuk mewalikan si anak perempuannya untuk nikah. Kenapa demikian? Karena kafir. Dan berpindah kewaliannya kepada wali yang apa? Wali yang jauh. Berpindah kepada siapa itu? Habis bapak, kakek. Jadi kalau seandainya bapaknya kafir, maka berpindah kewaliannya kepada siapa? Pada kakek. Itu yang maksud adalah bahwasanya berpindah kewalian itu apabila ada penghalang dari wali-wali yang ada, berpindah kepada wali yang lebih jauh. Jadi yang pertama, apabila walinya adalah wali yang apa? Wali yang kafir. Yang kedua, as-saniyatu idza kana fasiqan. Apabila walinya wali yang fasik. Fasik kemarin sudah dijelaskan, al-fasik al-khariju an ta'atillah. Orang fasik adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah. Jadi apabila walinya wali yang fasik, maka tidak sah wali tersebut untuk menikahkan anak perempuannya, atau saudara perempuannya, atau cucu perempuannya, atau sepupu perempuannya. Tidak sah. Kenapa demikian? Karena agama melarang tidak sah apabila ada seorang wali yang fasik. Fasik maknanya adalah al-khariju an ta'atillah, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Contohnya, saudara laki-laki sekandung. Ada saudara perempuan sekandung pengen nikah, tetapi saudara laki-laki sekandung ini dia fasik. Contohnya, umpamanya memakai apa? Memakai perhiasan, memakai gelang, memakai kalung. Kan laki-laki nggak boleh memakai apa? Memakai gelang nggak boleh. Laki-laki nggak diperbolehkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas, hukumnya haram. Kalau seandainya ada orang yang dia sebenarnya adalah seorang wali dari misalnya tadi saudara perempuan sekandungnya, kemudian ternyata dia sebagai wali berbuat kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah saudara laki-laki sekandung tersebut untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Berpindah kepada siapa? Saudara laki-laki yang sebapa. Jadi kalau seandainya dari wali yang ada dia fasik, maka berpindah kepada wali yang lebih jauh. Tadi kasusnya tuh, contohnya saudara laki-laki yang sekandung seharusnya menjadi wali, tapi karena dia fasik, tidak sah untuk menikahkan saudara perempuan sekandungnya, tetapi berpindah kewaliannya kepada saudara laki-laki yang sebapa. Naam, akan tetapi kalau di fiqih, di kitab ada kalimat naam, bukan artinya iya, bukan, tapi artinya apa? Akan tetapi. Jadi kalau di kitab-kitab fiqih
kita kepada para ulama ada kalimat na'am, itu maknanya bukan iya. Kan biasanya na'am artinya apa? Iya, tetapi kalau di kita kepada para ulama, terutama di kitab fiqih, maka na'am maknanya bukan iya, tapi lil istidraki, artinya adalah akan tetapi. Kan tadi dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau katakan bahwasanya penghalang daripada kewalian adalah idza kana fasiqan, apabila walinya wali yang apa? Wali yang fasik. Apabila walinya wali fasik, maka si wali tersebut tidak sah untuk menikahkan, misalnya anak perempuannya atau cucu perempuannya atau saudara perempuan sekandungnya atau saudara perempuan sebapaknya, tidak sah hukumnya, maka berpindah kewalian kepada wali yang lebih jauh. Tadi contoh sudah dicontohkan. Nah sekarang, tetapi masih ada pendapat dari para ulama, na'am akan tetapi ikhtaran Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu dan ulama-ulama yang lainnya, beliau memilih masih ada kewalian dari seorang wali yang fasik dengan syarat in kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dzalikal waliyyu min anwa'il fisqi aw aktsara. Apabila berpindah kewaliannya kepada seorang wali hakim, tetapi wali hakim ini sama kerjaannya, fasik-fasik juga, mengerjakan berbagai macam kefasikan, satu atau bahkan lebih. Yang seperti ini tetap kewaliannya tidak berpindah kepada siapa? Kepada wali hakim, tetap kepada wali yang apa yang tadi? Yang fasik tuh. Yang pertama fasik. Sekalipun dia fasik, dalam hukum agama masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan bahkan wali yang fasik sah untuk menjadi wali. Ini merupakan pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dan ulama-ulama yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi pada masalah wali yang fasik ini masalah apa? Masalah khilafiyah antara ulama. Sebagian ulama pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, tidak sah apabila ada seorang wali yang fasik menjadi wali dari seorang perempuan, baik itu cucu perempuan, anak perempuan, atau saudara perempuan yang sekandung, atau saudara perempuan yang sebapak, tidak sah hukumnya tuh. Ini pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Tetapi jangan lupa, masih ada pendapat ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan ulama-ulama yang lainnya radhiyallahu taala anhu ajmain yang mengatakan, yang berpendapat kalau seandainya berpindah kewaliannya kepada wali hakim sementara wali hakim ini mengerjakan pekerjaan kefasikan yang sama dengan wali yang pertamanya, maka tidak berpindah kewalian kepada siapa? Wali hakim. Tetap yang menikahkan si wali sekalipun dalam keadaan apa? Fasik. Tapi untuk lebih bagusnya tetap pilih wali yang apa? Yang tidak fasik. Cari wali yang tidak fasik. Yang ketiga, yang merupakan penghalang seorang wali tidak boleh menikahkan dan berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Ats-tsalitsatu idza kana al-qaribu sabiyan ay ghaira balighin. Apabila walinya wali yang masih kecil, belum baligh, sekalipun sudah tamyiz ini orang, ini anak sudah tamyiz, tapi belum apa? Belum balik, maka tidak sah anak yang masih kecil sekalipun sudah tamyiz, tetapi belum memasuki usia balik, tidak sah untuk menjadi seorang wali. Bagaimana contohnya? Contohnya, misalnya ada seorang perempuan ingin nikah, yang menjadi wali sebenarnya adalah saudara laki-laki yang sebapak. Yang sebenarnya menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sebapak. Tetapi dikarenakan saudara laki-laki yang sebapak ini masih kanak-kanak, sekalipun sudah tamyiz, belum masuk usia balik, maka tidak sah dia untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Dan berpindah kewaliannya kepada siapa? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Jadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Jadi apabila demikian, walinya adalah wali yang masih kecil, belum balik, sekalipun sudah tamyiz, maka tidak sah wali tersebut untuk menjadi wali. Jadi yang pertama,
Yang penghalang wali berpindah kewalian kepada wali yang lebih jauh, pertama apabila walinya wali yang apa? Wali yang kafir. Yang kedua apabila walinya wali yang apa? Yang fasik. Yang ketiga apabila walinya masih kecil, belum masuk usia baligh. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, idza kana raqiqan, apabila walinya adalah seorang budak, tidak sah. Apabila walinya seorang budak, tidak sah hukumnya untuk menikahkan, misalnya anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuannya, saudara perempuan sekandungnya, tidak sah hukumnya apabila walinya adalah wali yang merupakan budak. Karena ini merupakan penghalang daripada pernikahan. Wali tersebut tidak sah untuk menikahkan seorang perempuan sementara dia adalah seorang budak, maka dihukumkan kewaliannya berpindah kepada wali yang lebih jauh. Bagaimana contohnya? Contohnya, ada paman yang sekandung. Sebenarnya ini keponakan perempuan punya wali. Walinya paman yang sekandung. Seharusnya dia. Tapi ternyata paman yang sekandungnya adalah seorang apa? Seorang budak. Maka berpindah kewalian kepada siapa? Paman yang sebapak. Kenapa demikian? Dikarenakan paman yang sekandung ini adalah budak, dan seorang budak tidak sah untuk menjadi wali pernikahan dari seorang perempuan, maka berpindah kepada paman yang sebapak. Jelas ya? Yang kelima, al-khamisatu, idza kana majnunan jununan mutbikhan. Yang kelima, apabila walinya wali yang gila, gilanya terus menerus, mutbiqan, gilanya terus menerus, gilanya permanen, itu enggak sah. Jadi kalau seandainya ada seorang wali sementara dia gila, gilanya terus menerus, gilanya gila yang permanen, maka dihukumkan tidak sah untuk menjadi wali, tetapi berpindah kewalian kepada siapa? Kepada wali yang lebih jauhnya. Bagaimana contohnya? Contohnya, misalnya ada seorang perempuan, cucu perempuan, seharusnya kakeknya yang menjadi wali nikahnya. Tapi dikarenakan kakeknya seorang yang gila, yang gilanya terus-menerus permanen, maka tidak sah si kakek tersebut menjadi apa? Menjadi wali. Berpindah kewalian kepada siapa? Saudara laki-laki yang sekandung. Jadi apabila kalau seandainya memang si walinya dalam keadaan gila, gilanya gila yang terus menerus, maka tidak sah untuk menjadi wali, berpindah kewalian kepada wali yang lebih jauh. Tadi contohnya, kakeknya adalah sebenarnya seorang wali untuk cucunya yang perempuan, tetapi dikarenakan kakeknya gila, maka berpindah kewalian kepada saudara laki-laki yang sekandung. Jelas ya? Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada orang yang merupakan wali dan kemudian dia gila. Gilanya sebentar doang. Ini yang diralat nih. Ini yang diralat ini. Tadi yang dengerin tadi ini salah keterangan ini. Sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada seorang wali sementara dia gila, tetapi gilanya sebentar doang. Dalam kurun setahun gilanya hanya sehari saja. Ini bagaimana kasusnya? Kalau demikian, maka Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu beliau mengatakan, "Falau qasura zamanul jununi kayaumin fi sanatin untuzirat ifaqatuhu." Kalau seandainya sebentar masa gila dari seorang wali, contohnya sehari dalam setahun, jadi setahun penuh, gilanya hanya satu hari saja. Maka bagaimana kasusnya kalau seandainya wali demikian, dia gila, gilanya gila yang tidak terus menerus, dalam setahun gilanya hanya satu hari saja. Maka Habib Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu taala anhu wa rahimahu beliau mengatakan, untuzirat ifaqatuhu, ditunggu pas waktu dia sadar. Jadi ada seorang wali, dia wali tetapi pernah gila atau kadang-kadang gila, tetapi durasi gilanya hanya sebentar doang. Tadi contohnya satu hari dalam apa? Dalam setahun. Nah, wali yang demikian gilanya hanya sehari dalam setahun,
Maka wali yang demikian ditunggu pada waktu dia sadar. Pas sadar, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk menjadi wali menikahkan seorang perempuan. Ini yang salah tadi keterangan ini. Tadi dengerin salah keterangannya tuh. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang memang sebentar gilanya, tadi contohnya kayaumin fi sanatin, gilanya 1 hari dalam setahun, maka wali yang demikian ditunggu biar dia sadar, baru kemudian dipersilahkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Sah nggak kewaliannya? Sah kewaliannya, karena gilanya hanya apa? Sebentar saja, sehari dia gila, kemudian selebihnya normal kembali, maka diperbolehkan orang tersebut untuk menjadi wali. Ini keterangan yang salah tadi, yang dengar di rekaman itu salah. Jadi yang benar seperti itu, gilanya 1 hari dalam setahun, maka wali yang demikian untuk zirat ifaqatuhu, ditunggu kesadarannya. Kemudian fa in taqatta'a junuduhu, kalau seandainya ada seorang wali yang gila, yang gilanya terkadang gila, terkadang sembuh, terkadang gila, terkadang sadar. Ini bagaimana hukumnya? Zawwaja zamanal ifaqati wa qamal hakimu anhu zamanal jununi. Wali tersebut diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan di waktu dia sadar. Pas dia sadar, udah normal kembali, silahkan menikahkan perempuan, misalnya anak perempuannya, atau cucu perempuannya, atau saudara perempuan sekandungnya, silahkan diperbolehkan. Pas waktu dia apa? Pas dia sadar, udah sadar, normal kembali, silahkan untuk menjadi wali, menikahkan seorang perempuan yang mesti dia walikan. Tetapi bagaimana kalau seandainya pas di masa gila? Pas di masa gila, misalnya cucu perempuannya pengen nikah, tapi kakeknya kumat gilanya. Ini bagaimana hukumnya? Waqamal hakimu anhu zamanal jununi, dan wali hakim yang melaksanakan kewaliannya pada waktu wali tersebut gila. Jadi pas sadar, silahkan untuk menikahkan perempuan. Misalnya tadi cucu perempuannya pengen nikah, si kakek sadar, nikahkan silahkan. Tetapi kalau seandainya waktu pengen nikah ternyata si kakek dalam keadaan apa? Keadaan gila, maka yang menikahkan bukan si kakek itu. Tadi siapa tuh? Wali hakim. Jadi wali hakim berpindah kewaliannya. Jadi kalau seandainya memang si kakeknya gila, kemudian berpindah kewaliannya kepada wali hakim pada waktu gilanya si wali tersebut. Jelas ya? Kemudian as-sadisatu, yang keenam, idza kana al-qaribu dza khabalin, za khablin, boleh dua bacaan, boleh dibaca za khabalin, boleh dibaca za khablin, boleh za khabalin, boleh. Apabila walinya wali yang za khablin atau za khabalin, wal khablu bi iskanil ba'i wa fathiha, dan al khablu dengan sukun ba dan fathah ba, wa huwa fasadun fil aqli, yaitu kerusakan pada akal. Sawaun kana asliyan am aridan, baik rusaknya adalah asli atau rusaknya baru. Ya, kemarin sudah dicontohkan itu. Ada orang yang memang dari pas lahir sudah apa? Sudah rusak akalnya. Atau dia pas lahir normal, kemudian seiring jalan waktu, kemudian terjadi misalnya kecelakaan atau musibah, atau dia sakit, sehingga dia menjadi apa? Menjadi rusak akalnya. Wali yang demikian tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Disebutnya sebagai za khablin atau za khabalin. Jadi yang keenam, yang merupakan penghalang seorang wali adalah idza kanal qaribu da khablin atau da khabalin. Apabila wali tersebut adalah wali yang rusak akalnya, baik rusaknya asli atau rusaknya adalah baru, artinya pas lahir normal, kemudian seiring waktu berjalan terjadi kecelakaan misalnya, atau dia sakit sehingga rusak akalnya, pun wali yang demikian tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Jadi yang pertama, penghalang kewalian adalah apabila walinya wali yang kafir. Yang kedua, apabila walinya wali yang fasik. Ini khilafi antar ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan wali yang fasik tetap sah untuk menjadi apa?
untuk menjadi wali. Ini merupakan pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan ulama yang lainnya. Sementara pendapat yang kuat tetap bahwasanya wali yang fasik tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali. Yang ketiga, apabila walinya adalah masih kecil belum balik. Yang keempat, apabila walinya seorang budak. Yang kelima, apabila walinya wali yang gila. Gilanya yang permanen, yang terus menerus. Tapi kalau seandainya gilanya sebentar saja, seperti sehari dalam setahun, maka ditunggu apanya? Masa sadarnya, sembuhnya. Kalau pas dia sadar, maka diperbolehkan untuk menikahkan. Kemudian yang keenam, apabila wali tersebut adalah wali yang apa? Yang rusak akalnya. Baik rusaknya, rusak yang apa? Yang asli atau apa? Atau yang baru. Jelas ya? Yang ketujuh, as-sabi'atu idza kana al-qaribu akhrasa. Apabila walinya wali yang gagu. Ada wali yang gagu tuh, ada. Nah, ini ulama udah nulis ini. Kalau seandainya wali yang gagu bagaimana? Itu ulama udah nulis tuh, subhanallah. Yang ketujuh, apabila walinya wali yang gagu. Laisat lahu isyaratun mufhimatun. Dia nggak bisa memberikan isyarat yang memberikan paham. Wala kitabatun, juga nggak bisa menulis, nggak bisa memberikan isyarat yang bisa memberikan paham, juga nggak bisa menulis, maka tidak diperbolehkan wali yang gagu, yang tidak bisa memberikan isyarat yang bisa memberikan paham, atau tidak bisa menulis sama sekali, maka tidak sah untuk menjadi wali. Berpindah kewaliannya kepada siapa? Kepada wali yang lebih jauhnya. Bagaimana contohnya? Contohnya seorang perempuan pengen nikah, kemudian sebenarnya walinya adalah pamannya yang sebapak. Sebenarnya ini perempuan, walinya adalah paman yang sebapak. Tapi ternyata paman yang sebapak dalam kondisi apa? Gagu, nggak bisa memberikan isyarat yang bisa memberikan paham, juga pun nggak bisa menulis. Maka berpindah kewalian kepada siapa? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Jadi harus berpindah kewaliannya. Kenapa demikian? Karena tidak diperbolehkan seorang wali yang gagu, yang tidak bisa memberikan isyarat yang memberikan paham, juga tidak bisa menulis sama sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ini wali bisa memberikan isyarat yang bisa memberikan paham atau bisa menulis? Fa in kanat lahu isyaratun mufhimatun au kitabatun fala tantaqilu anhul wilayatu. Maka jika wali tersebut, wali yang gagu ini, bisa memberikan isyarat yang bisa memberikan paham, atau dia bisa menulis, maka kewaliannya tidak berpindah. Jadi seorang wali yang gagu, dia masih bisa apa? Memberikan isyarat yang bisa memberikan paham orang lain, atau dia bisa apa? Bisa menulis, maka kewaliannya tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh. Bahkan bagaimana? Maka Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu beliau mengatakan, bal yuwakkilu ghairahu bil isyarati awil kitabati. Akan tetapi seorang wali yang gagu yang bisa memberikan isyarat dengan yang bisa memberikan paham atau bisa menulis, dia mewakilkan kepada orang lain dengan isyarat atau dengan tulisan. Jadi wakilin tuh kepada orang lain, wakilin dengan isyaratnya, atau wakilin dengan apa? Dengan tulisan. Bisa nulis, bisa SMS, bisa WA, bisa begitu. Kan dia gagu, nggak bisa tuh. Saya wakilkan kalian saya kepada Anda dari anak perempuan saya. Misal demikian tuh, maka diperbolehkan seperti itu. Jadi wali yang gagu, sementara dia bisa memberikan isyarat yang memberikan paham atau bisa menulis, maka tidak berpindah kewaliannya, tetapi dia harus apa? Mewakilkan kewaliannya kepada orang lain dengan isyarat atau dengan tulisan. Jelas ya? Ini kejadian ini, bakal kejadian insya Allah ini. Ada wali yang apa? Wali yang gagu. Nyari calon mertua lihat dulu gagu nggak tuh? Nggak ngomong gagu katanya. Cubit-cubitin. Gagu pik bener pik.
Yang kedelapan, as-saminatu idza kana al-qaribu dha adhin atau atahin ay naqsin fil aqli. Yang kedelapan, penghalang daripada kewalian adalah apabila wali tersebut dha adhin atau dha atahin. Apa yang disebut dengan dha adhin atau dha atahin ay naqsin fil aqli, wali yang akalnya kurang akalnya tuh. Ada wali yang kurang akalnya. Wa yuqalu lahu mu'tawihun, disebut sebagai mu'tawihun. Jadi wali yang kurang akalnya disebut dengan da'atahin atau da'atahin. Orangnya disebut juga dengan mu'tawihun. Orang yang kurang akalnya disebut dengan mu'tawih. Jadi kalau orang kurang akal bilang aja mu'tawih inta. Jadi orang yang kurang akal dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Mu'tawihun, mu'tawih atau mu'tawihun, mu'tawih inta. Kurang akal ente itu. Jadi orang yang kurang akal apabila dia sebenarnya menjadi wali, maka tidak sah seseorang tersebut yang kurang akal untuk menjadi wali. Orangnya disebut dengan apa tadi? Mu'tawihun. Wa ilaihi asyara an-nazimu biqaulihi du'atahin atau du'atahin. Dan kepadanya an-nazim, seorang ulama yang membuat nazam bait syair di atas yang kemarin tuh Asy-Syaikh Ibnul Imad radhiyallahu taala anhu, itu beliau memberikan isyarat dengan ucapannya du'atahin atau du'atahin. Jadi du'atahin atau du'atahin adalah seorang wali yang dalam keadaan apa? Kurang akalnya, tidak sah untuk menjadi wali, berpindah waliannya kepada wali yang lebih jauh. Walau qala du safhin badalu dzalika, kalau seandainya dikatakan du safhin bukan du atahin sebagai pengganti dari kalimat du atahin atau du atahin, la afada aidan, juga akan berikan faedah juga sama. Kenapa demikian? Anna safihal mahjura alaihi la yali nikaha muwalliyatihi, bahwasanya orang yang bodoh, yang idiot, yang memang dia itu adalah orang yang as-safi al-mahjura alaihi, yang tidak diperbolehkan untuk mendayagunakan dia punya hartanya, la yali nikaha muwalliyatihi, tidak sah untuk menjadi nikah perempuan yang akan diwalikannya, nggak sah tuh. Jadi orang yang memang seorang wali yang idiot, seorang wali yang memang dia bodoh, kurang akalnya, sama dengan du'athin atau mu'tawih, tidak sah untuk menjadi wali nikah. Kemudian bagaimana kewaliannya? Berpindah kepada siapa? Bal tantaqilu lil abadi, sama berpindah kepada wali yang apa? Wali yang lebih jauh. Bagaimana contohnya? Misalnya paman yang sebapaknya sebenarnya dia seorang walinya dari perempuan, keponakan perempuan yang pengen nikah. Sebenarnya paman sebapak ini adalah walinya, tetapi dikarenakan paman sebapaknya ini adalah du'athin atau dusabhin, orang yang idiot, yang kurang akal, maka tidak sah paman sebapaknya itu untuk menjadi wali nikah terhadap keponakan perempuannya, dan berpindah kewaliannya kepada siapa? Buku laki-laki dari paman yang sekandung. Jadi demikian, du'atahin atau dusafahin, sama dia itu orang yang kurang akal. Wali yang kurang akal tidak sah untuk menikahkan perempuan yang diwalikannya, tetapi berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Jelas ya? At-tasi'atu, yang kesembilan, yang merupakan penghalang pernikahan, idza kana al-qaribu mubarsaman ay musaban bil birsami, apabila walinya wali yang mubarsaman. Apa yang disebut dengan mubarsaman? Mubarsaman adalah musaban bil birsami ay naqsun fil aqli, wali yang terkena naqsun fil aqli, kurang akalnya, sama. Du'atahin, dusabhin dengan mubarsaman sama, adalah seorang wali yang kurang akalnya. Seorang wali yang kurang akalnya tidak sah untuk menjadi wali, tetapi berpindah kewaliannya kepada siapa?
kepada wali yang lebih jauh. Jadi du adhin sama dengan mubarsaman. Mubarsaman, du adhin, du sabhin sama. Orang yang kurang akal. Jadi seorang wali yang kurang akal, seorang wali yang bodoh, yang idiot, tidak sah untuk menjadi wali, tetapi berpindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Yang terakhir, al-ashiru, yang ke-10, idza kana ablaha, apabila ini wali-wali ablah. Apa ablah itu? La yumayyizu bainal quf'i wa ghairihi. Tidak bisa membedakan antara yang sepadan dengan yang tidak sepadan. Dia nggak ngerti ini sepadan nggak. Kan orang kaya dengan orang kaya, orang ajam dengan orang ajam, orang Arab dengan orang Arab. Ini wali nggak ngerti, ablah. Dia nggak bisa membedakan antara kufu dengan tidak kufu, antara sepadan dengan tidak sepadan. Wali yang demikian tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi wali nikah seorang perempuan, tetapi berpindah kewaliannya kepada siapa? Wali yang lebih jauh. Jelas ya? Wa amma qaulun nazimi wa abkamu, adapun ucapan an-nazim Asy-Syaikh Ibnu Al-Imad radhiyallahu taala anhu, kalimatnya wa abkamu, fahuwa tamamul baiti, yaitu kesempurnaan bait syairnya. Kenapa demikian kesempurnaan bait syairnya? Li'annal abkama bima'nal akhrasi. Abkam dengan akhras sama. Artinya apa tadi? Gagu. Jadi abkam artinya gagu, akhras artinya gagu. Makanya dia merupakan penyempurna bait syair saja. Wa abkam adalah penyempurna bait syair, karena abkam dia punya maknanya sama dengan akhras, yaitu gagu. Wa qad taqaddama dzikruhu, dan sungguh telah lewat keterangannya akan penyebutannya. Fa fi kulli wahidatin min hadhihi suwari takunul wilayatu lil abadi. Maka setiap satu dari bentuk-bentuk 10 tersebut di atas berpindah kewalian kepada siapa? Wali yang lebih jauh. Jadi semua tuh. Yang pertama tadi apabila walinya wali yang apa? Kafir. Wali yang kafir. Yang kedua walinya wali yang fasik. Yang ketiga walinya masih kecil belum balik. Yang keempat walinya seorang budak. Yang kelima walinya gila permanen. Yang keenam walinya rusak akalnya. Yang ketujuh walinya gagu. Yang kedelapan walinya kurang akalnya. Yang kesembilan kurang akal juga. Yang ke-10 adalah tidak bisa membedakan mana yang sepupu dengan yang tidak sepupu. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhat
وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايات بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي الشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه